Tim Inafis Polres Tasikmalaya mendatangi toko kelontong milik Juju Juwaria di Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagerageng. Wanita 46 tahun ini ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Korban ditemukan di musola toko dengan kondisi kaki terikat dan leher terluka. Assalamualaikum, hai sahabat Arti, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Dalam video ini akan menceritakan kisah cinta tragis yang dialami seorang wanita cantik di Tasikmalaya, Jawa Barat. Apa yang telah terjadi sebenarnya? Yuk, kita langsung saja ke kisahnya. Nama aslinya Juju Juwaria, warga kampung Godebak, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagerageng, Tasikmalaya, Jawa Barat. Juju Juwaria, yang biasa disapa dengan nama Mamih Juju atau Teteh Julia, adalah seorang janda cantik beranak dua dari hasil pernikahan pertamanya. Setelah menjanda, Juju pernah menjadi tukang rias di kampungnya, hingga akhirnya ia memilih merantau ke Malaysia menjadi pekerja migran beberapa tahun yang silam demi merubah ekonomi keluarganya. Pada sekitaran tahun 2018, Juju yang masih berada di Malaysia berkenalan dengan seorang pria asal Pakistan bernama Jahor Ul Hasan, di mana setelah perkenalan itu hubungan mereka semakin dekat, sampai kemudian Jahor menyatakan cintanya pada Juju. Setelah setahun berpacaran, mereka sepakat untuk menikah. Jahor ikut pulang ke Indonesia. Mereka lalu menikah di kampung halaman Juju di Tasikmalaya, Jawa Barat pada sekitar tahun 2020. Di kampung Godebak, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagerageng, keduanya memulai kehidupan baru. Selain merajut rumah tangga, mereka juga membangun usaha dengan modal patungan, yakni uang hasil jerih payah Juju menjadi TKW, ditambah modal yang dimiliki oleh Jahor. Salah satunya dengan menyewa sebuah ruko di pinggir jalan raya untuk membuka toko kelontong, sayur, dan buah-buahan. Awalnya rumah tangga mereka baik dan harmonis. Di ruko itu, Juju tinggal bersama suami baru dan anak keduanya, sedangkan anak pertama sudah menikah tinggal di Bandung. Usaha yang mereka buka pun berjalan lancar, mampu menyedot banyak pembeli. Sosok Juju yang ramah dan baik membuat para pembeli suka berbelanja di tokonya. Warga masyarakat Pagerageng mengenal toko itu dengan nama Warung Jahor atau Warung Mamih Juju, atau ada pula yang menyebutnya Warung Teteh Julia. Hanya saja ketika pernikahan kira-kira memasuki usia 1,5 tahun, watak Jahor mulai tampak berubah, jadi pemarah dan ringan tangan. Pria berpaspor Pakistan itu mulai tak segan untuk memukul saat mereka bertengkar. Juju biasanya curhat kepada adiknya tentang masalah rumah tangganya tersebut, tentang semua perilaku Jahor. Penderitaan Juju semakin lengkap ketika sang suami ketahuan berselingkuh. Bahkan Jahor sempat digerebek di sebuah hotel oleh petugas yang melakukan razia. Karena itulah, sejak Desember 2021 akhirnya Juju resmi bercerai dari Jahor. Tak berapa lama setelah resmi bercerai, Jahor kabarnya menikah lagi dengan seorang wanita warga Kecamatan Barebek, Ciamis, Jawa Barat, dan tinggal di sana. Sementara Juju kembali sendiri dan tetap melanjutkan usahanya. Setelah kembali menjanda, Juju kemudian tinggal di rukonya itu bersama anak keduanya dan seorang keponakannya yang bernama Gali. Hingga tibalah di malam naas itu. Hari itu Senin malam 16 Mei 2022, semua masih tampak baik-baik saja. Malam itu Juju menemani anaknya yang sedang bersiap-siap akan berangkat study tour ke Yogyakarta. Hingga sekitar pukul 00.00 tengah malam, Gali sang keponakan lalu pamit kepada tantenya itu untuk naik tidur di lantai 2. Sementara Juju memang biasa tidur di lantai bawah. Keesokan paginya Selasa 17 Mei, sekitar pukul 5 subuh Gali yang sudah bangun lalu turun mencoba membangunkan tantenya. Tapi setelah dipanggil beberapa kali tidak bangun, Gali yang belum menaruh curiga hanya berpikir mungkin sang tante saking pulasnya tidur. Jadi ia pun kembali naik untuk melaksanakan sholat subuh di atas. Barulah sekitar pukul 6 pagi saat Gali turun melihat si tante masih dalam posisi yang sama, yakni terlentang di lantai ruangan yang dijadikan musola di ruko itu dengan bagian wajah tertutup bantal. Karena dipanggil-panggil tak juga merespon, Gali lalu menyingkap bantal yang menutupi wajah tantenya itu. Dan betapa terkejutnya Gali ketika melihat leher tantenya itu sudah berlumuran darah. Dan barulah ia menyadari kaki sang tante pun terikat lakban. Sadar ada yang tak beres, remaja 16 tahun itu lantas berlari, mengabarkan pada saudara dan melapor kepada kepala dusun Godebak.
Polisi bersama tim Inavis yang melakukan pemeriksaan pada korban menemukan luka menganga di lehernya, di tangan dan di tubuh janda cantik itu yang diduga kuat akibat benda tajam, sementara kakinya masih terikat lakban. Korban juga mengalami pendarahan hebat hingga berceceran di lantai musola itu, yang diyakini pendarahan itulah yang menyebabkan kematiannya. Kabar kematian Mami Cucu si pemilik toko yang dikenal baik dan ramah itu pun seketika membuat warga sekitar gempar. Hanya saja pakaian korban yang dikenakan ketika ditemukan tewas itu menimbulkan tanda tanya. Karena korban ditemukan tewas dengan masih mengenakan celana jeans dan kemeja kotak-kotak, yang berarti saat dihabisi ia tidak sedang tidur. Karena biasanya di malam hari Cucu selalu berganti daster atau pakaian tidur. Fakta tersebut lantas menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa sebelum tewas terbunuh, kemungkinan korban bertemu seseorang lebih dulu. Selain itu dari hasil olah TKP, diperoleh fakta jika tidak ada pintu ataupun kunci masuk ruko yang rusak. Begitupun semua perhiasan korban masih ada di tubuhnya, kecuali ponselnya yang raib. Polisi yang melakukan penyelidikan setelah mendengar keterangan dari para saksi juga bukti-bukti yang ditemukan di TKP. Kecurigaan lantas mengarah pada mantan suami Cucu yang baru sekitar 4 bulan dicerai oleh korban, yakni Jahor Ul Hasan, pria berusia 42 tahun, warga negara asing asal Pakistan yang telah menikah lagi dan tinggal di Ciamis. Petugas menemukan beberapa bukti yang mengarah pada pria Pakistan itu. Salah satunya ditemukannya cincin batu ake yang diketahui milik mantan suami korban yang ditemukan di samping mayat, yang diduga mungkin tak sengaja terlepas ketika aksi pembunuhan berlangsung. Serta ditemukannya DNA pelaku dan juga korban pada sebuah mesin cuci, karena diduga mesin cuci tersebut sempat digunakan pelaku untuk mencuci pakaian yang berlumuran darah usai aksi pembunuhan. Ada pula barang bukti lain, sebuah motor matic jenis X-Ride warna putih yang diyakini dinaiki pelaku dari arah ruko milik korban melaju kencang ke arah Ciamis di dini hari ketika pembunuhan yang kebetulan dilihat oleh seorang warga. Setelah yakin dengan bukti-bukti tersebut, di hari itu juga usai penemuan mayat korban, pria asal Pakistan itu diamankan oleh petugas ketika sedang mengobatkan luka di tangannya di sebuah rumah sakit di Ciamis. Jahor Ul Hasan, pria berusia 42 tahun ini mengakui perbuatannya. Kepada penyidik ia menceritakan, dini hari sebelum kejadian itu, ia datang ke ruko menemui korban awalnya untuk mengajak rujuk, tapi keinginan itu ternyata ditolak oleh korban. Selain itu, Jahor juga menanyakan bagian harta gonogini yang dihasilkan selama mereka menikah. Karena Jahor kesal, setelah cerai 4 bulan ia tak kunjung menerima bagian gonogini itu. Tapi menurut pelaku respon Cucu tak seperti harapannya. Janda cantik berusia 46 tahun itu juga menolak untuk memberikan bagian harta gonogini pada Jahor. Karena itu ia mengaku emosi, lalu menghabisi mantan istrinya itu dengan pisau dan mengikat kakinya dengan lakban agar tak bisa pergi mencari pertolongan. Setelah meyakini korban telah meregang nyawa, Jahor lalu mengunci pintu dari luar menggunakan kunci cadangan yang masih dimilikinya. Selanjutnya ia kabur pulang ke Ciamis. Pria berpaspor Pakistan itu dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa Cucu Juwaria, mantan istrinya. Awalnya jaksa menuntutnya dengan hukuman 19 tahun penjara, tapi pada akhirnya Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam sidang yang digelar pada November 2022 lalu memvonisnya dengan hukuman 18 tahun penjara atas perbuatannya itu. Sekian kisah ini, sampai ketemu kapan-kapan lagi. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you. Tim Inavis Polres Tasikmalaya mendatangi toko kelontong milik Cucu Juwaria di Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagerageng. Wanita 46 tahun ini ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Korban ditemukan di musola toko dengan kondisi kaki terikat dan leher terluka. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara memeriksa sejumlah saksi termasuk keponakan korban yang pertama kali menemukan.